Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Contoh, sistem yang dapat didefinisikan dengan pendekatan tersebut adalah akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penjualan dan pembelian dari buku-buku besar. Selanjutnya, dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan-kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, sistem dapat didefinisikan sebagai pendekatan ini, misalnya sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari hardware dan software. Kedua pendekatan ini adalah benar dan tidak ada yang salah. Nah, selanjutnya komponen-komponen dalam sistem informasi. Komponen-komponen dalam sistem informasi tersebut akan direvisi. Selanjutnya, komponen dalam sistem informasi tersebut akan diderivasi secara logika, dimulai dari siklus pengelolaan data. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengelolaan data tersebut. Untuk melakukan siklus tersebut, maka sebagai suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Dan telah diketahui, data perlu diolah menjadi data informasi yang berguna melalui suatu siklus. Siklus ini disebut siklus pengelolaan data dan disebut juga dengan siklus informasi. Siklus pengelolaan data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di atas merupakan contoh gambar dari siklus informasi. Dari siklus pengelolaan data dan dapat digambarkan Nah, dari gambar di atas merupakan gambar dari siklus informasi. Akan tetapi, tidak semua data akan diolah secara langsung. Ada di antara data-data yang telah diperoleh akan disimpan terlebih dahulu. Maka dari itu, sebuah siklus pengelolaan data harus memiliki tempat penampungan untuk menyimpan data-data tersebut. Siklus pengelolaan data yang dikembangkan dengan menggunakan mesin data dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di atas merupakan contoh gambar dari. Nah, selanjutnya suatu sistem mempunyai penghubung. Maksud dari kata penghubung ialah media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lainnya. Disebut juga dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumbernya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat, suatu sistem yang mempunyai lingkup luar. Selanjutnya, suatu sistem yang mempunyai lingkup luar. Maksudnya ialah bentuk ataupun yang ada di luar ruangan lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat diuntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Dan yang terakhir ialah suatu sistem mempunyai tujuan. Maksudnya ialah sebuah sistem harus memiliki tujuan untuk apa sistem tersebut dibuat dan apa kegunaan dari sistem tersebut. Apabila sistem tersebut tidak memiliki tujuan, maka sistem tersebut tidak akan berguna karena tidak ada tujuan. Nah, itu merupakan pengertian dari sistem. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data. Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem informasi. Data adalah fakta yang terjadi karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi pada lini transaksi, manajemen lini bawah, dan lini tengah, dan juga lini atas. Dan selanjutnya saya akan masuk ke jenis data. Jenis data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, data statis dan data dinamis. Data statis adalah jenis data yang umumnya tidak berubah atau jarang berubah. Misal, identitas nama, kode nomor, dan kartu kredit. Selanjutnya, data dinamis. Data dinamis yaitu data yang selalu berubah baik dalam frekuensi waktu yang singkat atau waktunya agak lama. Data tersebut merupakan
merupakan updating data, misalnya data tabungan, data gaji, data nilai mahasiswa, pada pemasukan dan pengelolaan data. Kedua data tersebut umumnya bergabung dalam satu masukan atau kelompok dari data tersimpan atau kelompok dari data yang tersimpan. Berdasarkan sifatnya, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitas. Nah, data kuantitatif adalah data yang dengan hitungan atau bilangan angka. Selanjutnya, data kualitatif adalah data yang tidak dihitung dengan bilangan atau non angka, tetapi diukur dengan kata-kata bernilai. Nah, selanjutnya sumber data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari dalam organisasi tersebut, seperti organisasi pusat dan cabang-cabang organisasi yang lainnya. Selanjutnya, data eksternal. Data eksternal yaitu data yang berasal dari sumber yang berada di luar organisasi berdasarkan isinya, baik internal maupun eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi. Informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu modal siklus sistem informasi dan modal sistem informasi berbasis komputer. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai modal siklus sistem informasi. Modal siklus informasi menurut John Barth adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya, demikian seterusnya proses pengelolaan data dan data menjadi informasi. Nah, data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut dan ditangkap sebagai input. Proses melalui suatu modal membentuk output berupa informasi. Pemakai kemudian menerima informasi tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data baru. Nah, di bawah ini merupakan contoh gambar siklus informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modal sistem informasi berbasis komputer. Di sini manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan informasi. Informasi disajikan secara lain atau ditulis oleh suatu pengelola informasi atau informasi. Porsi komputer dalam pengelolaan informasi terdiri dari tiap-tiap area aplikasi yang berbasis komputer. Nah, di sini di bawah ini merupakan contoh dari sistem informasi berbasis komputer. Contoh gambarnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi data. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Selanjutnya, definisi informasi. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan, hasil analisis, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengelolaan sistem informasi komputerisasi. Nah, di bawah ini merupakan contoh informasi. Nah, selanjutnya perbedaan data dan informasi. Nah, dari definisi dan contoh di atas dapat disimpulkan perbedaan sistem informasi. Dapat disimpulkan perbedaan data dan informasi, yaitu data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, data terkadang tidak dapat digunakan dari data.
Selanjutnya, data tergantung tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Selanjutnya, data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan hasil keputusan. Selanjutnya, data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Data penjualan, misalnya data penjualan, merupakan penjelasan yang bersifat mentah, tetapi informasi penjualan per bulan akan dipakai oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modal sistem informasi berbasis komputer. Manajemen membuat keputusan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan informasi. Informasi disajikan secara lisan atau tulisan oleh suatu pengelola informasi. Porsi komputer dalam pengelola informasi terdiri dari tim area aplikasi yang berbasis komputer, seperti SIA, SIM, DSS, O, dan ES. Sistem informasi berbasis komputer ini merupakan Nah, selanjutnya apa itu manajemen? Manajemen informasi atau informasi manajemen, information management adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data dan jenis informasi lainnya. Ini melibatkan pengumpulan, penyebaran, pengarsipan, dan penghancuran informasi dalam segala bentuknya. Information management mencakup prosedur dan pedoman yang diadopsi organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi di antara individu, departemen, pemangku kepentingan yang berbeda. Dan manajemen juga berfokus pada tingkat kontrol yang dimiliki oleh suatu organisasi atau informasi yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya manajemen informasi dan manajemen data. Manajemen informasi dimulai dengan pembuatan dan pengumpulan data yang diolah dan dianalisis menjadi informasi. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan, berbagi, dan pengarsipan ketika lebih banyak data saat ini yang tersedia. Proses ini berakhir dengan penghancuran informasi karena berbagai alasan termasuk keamanan, kearsipan, biaya, dan kendala penyimpanan. Selanjutnya, manajemen data adalah bagian dari manajemen informasi dan yang berkaitan dengan kebijakan, rencana, dan pemrograman yang melindungi dan mengontrol aset data dan informasi melalui siklus hidupnya.